Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2020. Pada hari ini terjadi penambahan kasus positif sejumlah 3.520, di mana jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 60.685 atau 16,4%, di mana kasus aktif dunia pada saat ini adalah 23,84%. Jadi kasus aktif di Indonesia sekitar 7% di bawah kasus aktif dunia. Ini adalah kabar baik, sedangkan jumlah kasus sembuh sampai dengan saat ini sudah 322.248 orang, di mana ini adalah 81,3%, di mana kasus sembuh dunia adalah 73,49%. Perlu kami sampaikan bahwa kasus sembuh di dunia ini akhir-akhir ini cenderung menurun, sedangkan kasus sembuh di Indonesia prosentasenya cenderung meningkat. Ini adalah juga kabar baik yang harus kita pertahankan sehingga kita angka kesembuhannya bisa naik terus sehingga tidak ada yang meninggal. Kalau kita sekarang melihat dari jumlah kasus meninggal, sekarang adalah totalnya 13.512 atau 3,4%, di mana kasus meninggal dunia 2,65%. Kembali lagi, kita harus tetap menurunkan angka kematian yang ada di Indonesia agar bisa lebih rendah daripada kasus meninggal di dunia. Selanjutnya, di minggu ini terlihat perkembangan kasus COVID-19 di tingkat nasional cenderung menurun dari pekan sebelumnya. Pada level nasional, di pekan ini terjadi penurunan kasus positif sebesar 4,5%. Ini adalah perkembangan ke arah yang lebih baik karena kasus positif mengalami penurunan. Penambahan kasus positif harus terus menurun setiap minggunya. Kami mengapresiasi pada Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat yang pada pekan sebelumnya masih masuk ke dalam 5 besar, namun di pekan ini berhasil keluar dari 5 besar dengan berupaya menekan angka kasusnya. Mohon agar dapat dipertahankan, agar penambahan kasus positif dapat terus menurun, bahkan menjadi tidak ada penambahan kasus sama sekali. Perlu perhatian khusus pada 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pada pekan ini. Riau dan Kepulauan Riau masih belum keluar dari 5 besar penambahan kasus positif tertinggi, sama seperti minggu sebelumnya. 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pekan ini diisi oleh Jawa Barat naik 627, Banten naik 345, Kepulauan Riau naik 238, Riau naik 234, dan Jawa Tengah naik 184. Kami melihat tren pada daerah yang minggu sebelumnya kami umumkan mengalami perbaikan, ternyata terjadi peningkatan kasus yang artinya menurut kami, daerah ini menjadi lengah. Kami mohon perhatiannya. Seperti yang selalu saya tekankan, bagi daerah yang masih masuk ke dalam 5 besar, kami meminta agar segera lakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan di masyarakatnya. Jangan berlomba-lomba masuk ke 5 besar kasus positif karena ini bukanlah prestasi. Meskipun penambahan kasus positif mingguan menurun, namun jumlah kematian pada pekan ini mengalami kenaikan dengan angka yang lebih besar dari pekan sebelumnya. Di pekan ini terjadi peningkatan sebesar 18% untuk penambahan kematian mingguan. Provinsi Banten, Aceh, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara yang pada pekan sebelumnya berada di 5 besar provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi, telah berhasil menekan angka kematiannya pada pekan ini, sehingga berhasil keluar dari 5 besar. Namun,
Untuk Jawa Tengah, masih bertahan pada 5 besar penambahan kematian mingguan tertinggi seperti di pekan-pekan sebelumnya. Perlu perhatian khusus pada provinsi yang pada pekan ini masuk ke dalam 5 besar kenaikan kematian tertinggi, yaitu Jawa Barat naik 89, Sumatera Barat naik 22, Jawa Tengah naik 16, Kepulauan Riau naik 10, dan Nusa Tenggara Barat naik 7. Sementara untuk persentase kasus meninggal tertinggi diisi oleh Jawa Timur, yaitu 7,24%, Nusa Tenggara Barat, yaitu 5,64%, Sumatera Selatan 5,47%, Jawa Tengah 5,44%, dan Bengkulu 5,02%. Mohon dapat diperbanyak testing dan tingkatkan angka kesembuhan agar persentase ini dapat terus menurun. Mohon kepada provinsi yang masuk ke dalam 5 besar kenaikan kematian tertinggi untuk dapat betul-betul melaksanakan treatment atau penanganan pasien COVID-19 dengan baik, utamanya pada pasien dengan gejala sedang dan berat, serta pasien dengan komorbid. Tingkatkan kualitas pelayanan COVID-19 di rumah sakit, perbanyak rumah sakit darurat jika diperlukan. Lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas apabila membutuhkan bantuan dalam penanganan COVID. Kami mengingatkan, besok sampai akhir minggu ini adalah libur panjang. Untuk daerah-daerah destinasi wisata dari data yang telah kami sampaikan, kami mohon kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi timbulnya klaster libur panjang. Bagi masyarakat, kami himbau dengan sangat untuk berlibur di rumah saja apabila tidak perlu keluar rumah. Masih ada banyak waktu untuk berlibur di masa yang akan datang. Selanjutnya, meski angka kesembuhan secara nasional terus mengalami perbaikan, namun jumlah kesembuhan di pekan ini mengalami perlambatan sebesar 6,4% dari pekan sebelumnya. Ini adalah kabar yang kurang baik. Seharusnya jumlah kesembuhan harus terus kita jaga agar terus bertambah. Kami mengapresiasi provinsi yang terus meningkatkan angka kesembuhannya, seperti 5 provinsi dengan kenaikan kesembuhan tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut adalah Riau, naik 1.894, Sumatera Barat, naik 587, Sulawesi Tenggara, naik 542, Sulawesi Selatan, naik 127, dan Jambi, naik 81%. Sementara persentase kesembuhan tertinggi di tingkat nasional adalah Gorontalo dengan angka 94,47%, Bali dengan angka 89,8%, Kalimantan Selatan dengan angka 89,5%, Jawa Timur dengan angka 88,16%, dan Maluku Utara sebesar 88,12%. Dimohon kepada seluruh provinsi yang telah disebutkan agar terus mempertahankan dan meningkatkan angka kesembuhan. Kepada provinsi lainnya, berlomba-lombalah untuk mencapai angka kesembuhan yang tertinggi. Pandemi tidak mengenal kata libur. Oleh karena itu, meskipun di masa liburan yang akan kita lalui bersama sebentar lagi, pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap waspada dan bekerja sama untuk tidak menimbulkan kasus baru dan meningkatkan perawatan COVID-19 agar seluruhnya bisa menjadi sembuh. Tentang peta zonasi risiko, kita lihat di sini di pekan ini terjadi perubahan zonasi yang cukup signifikan pada zona merah. Zona merah atau zona dengan risiko tinggi jumlahnya terus menurun. Dari pekan sebelumnya, zona merah berjumlah 32 kabupaten kota, dan pada pekan ini menurun menjadi 20 kabupaten kota. Namun, masih sama dengan pekan-pekan sebelumnya,
ternyata sebanyak 360 kabupaten kota atau 70% dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia saat ini berada di zona oranye atau zona dengan risiko sedang. Ini adalah bukti bahwa banyak sekali daerah yang terlena dengan kondisi daerahnya yang tidak masuk ke dalam zona merah. Ingat, zona oranye juga masih berbahaya dan berisiko terjadi peningkatan penularan. Jika tidak waspada dan terus lengah, maka kabupaten kota di zona oranye dapat sewaktu-waktu berpindah menjadi zona merah. Selanjutnya, kami perlu sampaikan bahwa di pekan ini juga terjadi perubahan zonasi yang cukup signifikan pada zona merah, dan juga terjadi penurunan drastis juga terjadi pada kabupaten kota dengan tidak ada kasus baru. Dan dari 12 kabupaten kota ini menjadi 7 kabupaten kota seperti kita bisa lihat di peta. Dan terdapat 4 kabupaten kota yang sebelumnya tidak ada kasus baru, namun di pekan ini berpindah menjadi zona oranye, yaitu Bengkulu Selatan di Bengkulu, Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah, Pulau Taliabu di Maluku Utara, dan Mamberamo Tengah di Papua. Dan ada 2 kabupaten kota yang sebelumnya tidak ada kasus baru, di pekan ini berpindah menjadi zona kuning, yaitu Lebong di Bengkulu dan Lingga di Kepulauan Riau. Selain itu, jumlah kabupaten kota yang tidak terdampak juga menurun. Dari pekan sebelumnya 13 kabupaten kota menjadi 12 kabupaten kota pada pekan ini. Terdapat 1 kabupaten kota yang sebelumnya tidak pernah ada kasus COVID-19 menjadi ada dan masuk ke dalam zona kuning, yaitu Natuna di Kepulauan Riau. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, libur panjang telah terbukti berdampak pada kenaikan kasus positif di tingkat nasional. Jadi dampaknya tidak hanya di daerah, tapi terlihat dampaknya di tingkat nasional. Hal ini dipicu karena terjadinya kerumunan di berbagai lokasi yang dikunjungi masyarakat selama masa liburan, serta ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Masa libur panjang ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur seperti berkunjung ke tempat-tempat wisata maupun mengunjungi kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga. Terkait dengan hal ini, maka kami menghimbau masyarakat untuk tetap menjauhi daerah-daerah yang ramai dikunjungi saat liburan. Tetaplah berkumpul dengan keluarga di rumah, serta lakukan kegiatan di lingkungan masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Akan tetapi, kami menghimbau bahwa lebih baik kita menghabiskan waktu libur di rumah saja. Apabila terdapat kebutuhan yang mendesak dan hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan perjalanan, sebagai langkah antisipasi sangat disarankan untuk melakukan screening sebelum maupun sesudah keberangkatan. Masyarakat juga dapat mempersiapkan diri dan lingkungannya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selain itu, kami mengajak pula pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi tempat wisata yang menjadi tujuan masyarakat berlibur. Pastikan lokasi wisata tersebut memiliki protokol kesehatan yang baik. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kerumunan, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan kapasitas lokasi wisata maksimal 50% dari total pengunjung dan kerjasamalah dengan penyelenggara fasilitas wisata, optimalkan satuan tugas daerah dan fasilitas kesehatan yang ada, terutama tracing dan screening. Terus tingkatkan kapasitas dan fasilitas tes bagi pelaku perjalanan di masyarakat. Mengingat masa libur panjang akhir bulan ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka terdapat perayaan-perayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah daerah harus memastikan kegiatan perayaan ini dapat dilakukan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan 3M. Protokol kesehatan ini juga berlaku untuk kegiatan atau festival seni budaya lainnya yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Pedoman lanjutan dapat mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan Forkompinda, diantaranya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, dan pelaku usaha serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan COVID-19 dan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan upaya pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan peran satuan tugas penanganan COVID di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pengeluaran kesehatan saat ini telah melebihi kecepatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Hal ini berdampak pada tekanan finansial yang mengancam keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan dalam jangka panjang. Upaya pengobatan medis merupakan pisau bermata dua. Di satu sisi, pengobatan yang semakin kompleks dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tetapi di waktu yang bersamaan, pengobatan ini dapat meningkatkan biaya penanganan berbagai penyakit. Untuk menyikapi kondisi ini, maka penting sekali untuk mempertimbangkan intervensi yang berbasis pada komunitas atau masyarakat. Intervensi ini dapat berkontribusi pada pengurangan munculnya risiko kesehatan yang buruk. Tentunya, intervensi yang berbasis komunitas ini juga perlu diikuti dengan upaya preventif maupun promotif kesehatan. Upaya preventif adalah upaya pencegahan spesifik untuk meminimalkan beban penyakit dan faktor risiko terkait, sedangkan upaya promotif adalah proses pemberdayaan masyarakat yang ada untuk mampu menjalankan perilaku sehat. Terdapat 3 cakupan upaya preventif promotif kesehatan, yaitu pertama adalah komunikasi, ini dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang perilaku sehat. Yang kedua adalah edukasi, ini dalam rangka pemberdayaan perubahan perilaku dan aksi melalui pengetahuan yang sudah meningkat. Yang ketiga adalah kebijakan, sistem, dan lingkungan dalam rangka perubahan sistematis melalui modifikasi peraturan perundang-undangan dan lingkungan pendukung lainnya. Dalam konteks COVID-19 ini, pertanggal 27 Oktober 2020, persentase kasus positif terpapar COVID-19 di dunia itu sebanyak 0,0057% atau 43.777.133 per 7.594.000.000 dan di Indonesia sebanyak 0,0226% atau 60.685 per 267.700.000. Berdasarkan data ini, maka upaya preventif dan promotif itu menjadi kunci utama agar kita dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Walaupun demikian, satu saja kasus kematian COVID-19 merupakan nyawa yang sangat berharga. Oleh karena itu, upaya preventif dan promotif harus disinergikan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu, upaya preventif promotif dapat menjadi solusi untuk mencegah pengeluaran biaya kesehatan dengan membuat orang-orangnya sehat dan tetap sehat, serta mencegah orang yang berisiko terpapar untuk terhindar dari potensi sakit. Ini adalah strategi yang harus kita lakukan agar betul-betul dapat keluar dari krisis untuk jangka panjang. Dan sebagai salah satu upaya preventif promotif kesehatan dalam penanganan COVID-19,
maka diluncurkan sebuah inovasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID dari bidang data dan IT dan tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk melakukan monitoring perubahan perilaku terkait kedisiplinan protokol kesehatan. Inovasi ini dikenal sebagai Sistem Bersama Lawan COVID-19 atau BLC Perubahan Perilaku. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan data yang real-time, terintegrasi, sistematis, interoperabilitas, dan sistem yang melibatkan koordinasi antar lintas sektor. Melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real-time. Selanjutnya, data yang dimasukkan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografis lat long ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan. Data statistik ini nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi justisi. Salah satu fitur yang terdapat di dalam sistem BLC perubahan perilaku adalah kuesioner untuk melaporkan kerumunan yang terjadi dan juga memonitor kepatuhan institusi terhadap protokol kesehatan. Fitur ini digunakan untuk melihat dan melaporkan kepatuhan individu dan institusi terhadap protokol kesehatan. Selain itu, data yang dimasukkan juga dapat digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi termasuk juga institusi yang masih perlu ditingkatkan kedisiplinannya terhadap protokol kesehatan. Hasil pelaporan monitoring perubahan perilaku akan berbentuk sebuah dashboard nasional, alat navigasi, dan menurut data per 26 Oktober, dan ini sudah berjalan sekitar 4 minggu, diketahui bahwa telah ada 18.960.212 orang yang dipantau. 3.048.380 titik pantau di seluruh Indonesia, dan ada 495 kabupaten kota yang telah terpantau. Dan seluruh provinsi di Indonesia telah ikut terpantau. Data yang dihasilkan ini bersifat real time dan akan terus diperbaharui berdasarkan laporan yang masuk. Melalui dashboard ini pula, maka dapat diketahui jumlah orang yang dipantau, titik pemantauan, jumlah kabupaten kota, serta provinsi yang dipantau. Melalui dashboard ini pula, maka dapat dipetakan juga wilayah di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan kedisiplinannya terhadap protokol kesehatan. Data ini diolah di dalam aplikasi, nantinya tentu dapat digunakan untuk menentukan kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kami perlu sampaikan bahwa sistem ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi supaya virusnya tidak bisa menular kepada manusia. Apabila kita melihat data kasus yang ada, kasus ini adalah akibat dari kerja virus menularkan. Perubahan perilaku adalah cara kita untuk dapat mengantisipasi sebelum virusnya dapat menular, karena perubahan perilaku adalah kunci untuk mencegah penularan. Mekanisme pendukung upaya preventif dan promotif penyakit ini diantaranya menurut WHO adalah kemitraan multisektoral. Kemudian edukasi dan aktivitas komunikasi sosial dengan tujuan mempromosikan kondisi kesehatan, gaya hidup, perilaku dan lingkungan, serta reorientasi pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah komunikasi risiko. Dalam mengoperasikan sistem ini, kami perlu sampaikan bahwa Satgas betul-betul mempertimbangkan aspek kemitraan atau pentahelix, karena dalam menjalankan sesuatu melawan virus ini, kita tidak bisa bekerja sendiri. Dari seluruh kalangan masyarakat, kita sudah mulai bekerja sama, salah satunya dari TNI. Sekarang sudah ada lebih dari 95.000 orang petugas di lapangan yang melaporkan setiap detik kepada kami di Satuan Tugas. Begitu juga Polri, ada sebanyak hampir 200.000, yaitu 196.668 petugas di lapangan di seluruh Indonesia.
Kemudian juga ada relawan Satgas Bidang Perubahan Perilaku, yaitu Duta Perubahan Perilaku sebanyak 17.199 orang yang terdiri dari PLKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari BKKBN, mahasiswa dan dosen, KKI atau Koalisi Kependudukan Indonesia, KMK yaitu Koalisi Muda Kependudukan, dan Satpol PP. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang sudah ikut terlibat. Semoga ke depannya akan semakin besar lagi peluang dari elemen masyarakat lain yang dapat berpartisipasi dalam sistem pelaporan ini. Sistem ini ke depannya diharapkan bisa menjadi alat navigasi kepada upaya lanjutan perubahan perilaku dan arahan strategis komunikasi publik ke depannya. Ingat bahwa tidak ada toleransi dengan ketidakpatuhan protokol kesehatan. Jika sudah ada bukti terkait pelanggaran, harus ditindak dengan tegas. Saat ini, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah bergerak ke arah yang diharapkan. Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi perkembangan baik di banyak daerah di Indonesia. Perkembangan baik juga dapat dilihat di 10 daerah prioritas, dikaji dari berbagai tolok ukur seperti berkurangnya angka kasus aktif, berkurangnya angka kematian, ataupun naiknya angka kesembuhan. Pada kesempatan ini, merupakan kewajiban Satgas untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lengah. Cara terbaik untuk merayakan liburan ini adalah dengan aman dan nyaman tanpa kerumunan. Satgas dalam kesempatan ini menghimbau bahwa pilihan terbaik saat ini adalah liburan di rumah saja. Ingat, semua keputusan yang diambil dalam masa-masa pandemi ini memiliki dampak lanjutan. Dampak positif dapat dirasakan apabila masyarakat rela tinggal di rumah untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19, sedangkan dampak negatif meluasnya penularan COVID-19 akan terjadi apabila masyarakat akhirnya berkerumun dan abai pada protokol kesehatan. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan masing-masing individu. Saya berharap kita dapat mengambil pilihan yang paling bijaksana untuk kebaikan bersama. Pada kesempatan kali ini pula, saya juga ingin melakukan klarifikasi terhadap video pernyataan Aliansi Dokter Dunia tentang COVID-19. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa konten pada video yang disebarkan oleh kelompok Aliansi Dokter Dunia masuk dalam kategori misinformasi. Terdapat 3 bentuk misinformasi terkait COVID-19. Pertama adalah misinformasi terhadap keyakinan yang bersifat umum. Kedua adalah keyakinan terhadap teori konspirasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan dari agama. Konten informasi dalam video ini dapat diidentifikasikan sebagai misinformasi yang muncul dengan menyamakan COVID-19 dengan influenza. Penting untuk diketahui, penyebab, dinamika transmisi, dan akibat dari kedua penyakit tersebut sangat berbeda. Satgas mengingatkan kepada masyarakat, misinformasi dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, masyarakat harus mengevaluasi kredibilitas informasi yang diterima, serta merujuk informasi tentang COVID-19 pada lembaga yang dapat dipercaya, seperti Badan Kesehatan Dunia atau WHO, PBB, Centers for Disease Control atau CDC, dan khusus di Indonesia, tentunya sumber terpercaya diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19. Bagi rekan-rekan jurnalis, maka masalah disinformasi ini dapat dilawan dengan melakukan konfirmasi kepada pengamat yang memiliki ideologi konservatif di media, yaitu bisa tokoh masyarakat atau tokoh terpandang, serta memiliki akses terhadap data dan informasi yang valid. Saat ini, perkembangan upaya pengendalian COVID-19 mengalami kemajuan yang lebih baik, namun protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus tetap dilakukan secara disiplin dan kolektif. Demikian konferensi pers pada sore hari ini.
Selanjutnya kami teruskan dengan tanya jawab dengan rekan-rekan media. Silakan. Sore, Prof. Kebetulan ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Andrian, tirto.id. Pak, seperti kita ketahui, tidak sedikit warga yang merayakan Maulid Nabi pada saat hari perayaan. Apakah ada himbauan atau upaya agar penyebaran COVID tidak berlangsung di masyarakat saat perayaan Maulid? Terima kasih. Kepada tirto.id. Jadi kami meminta kepada masyarakat yang merayakan Maulid Nabi untuk dapat melakukan perayaan tersebut di tempatnya masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan batasi jumlah peserta yang ikut dalam perayaan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu, ikuti juga arahan yang diberikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang ada di daerah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya dari intanmerdeka.com, soal sejumlah Pemda yang mau menerapkan KBM tatap muka, misalnya di Solo pada bulan November, apakah langkah itu sudah tepat mengingat pandemi masih berlangsung? Terima kasih. Baik, terima kasih pada merdeka.com. Jadi pada intinya bahwa pembukaan fasilitas umum termasuk tempat belajar mengajar itu harus bertahap dan ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah melakukan prakondisi, memastikan bahwa seluruh kondisinya memang memungkinkan, masyarakatnya juga sudah siap, fasilitas kesehatan pendukungnya juga siap, kasus di daerah situ juga sudah mulai menurun, dan zonanya juga aman. Kemudian yang kedua adalah timing, waktu untuk menentukan kapan itu untuk dibuka, sesuai juga dengan prioritasnya. Apa yang akan kita buka duluan dibanding yang lainnya. Kemudian juga selalu berkoordinasi dengan Satgas atau pemerintah pusat dan daerah, agar betul-betul segala sesuatunya dapat disupport, dukung oleh semua pihak yang ada. Dan juga perlu dilakukan monitoring serta evaluasi dengan apapun yang kita lakukan termasuk dalam konteksnya kegiatan belajar mengajar. Dan pemerintah daerah terkait wajib melakukan evaluasi ketaatan terhadap implementasi protokol kesehatan. Dan jika terindikasi kondisi tidak aman, terjadi peningkatan risiko, maka satuan pendidikan wajib ditutup. Selain itu, aspek-aspek seperti perizinan dari pemerintah daerah atau Kanwil, kesiapan daerah serta sekolah dalam perizinan juga dari orang tua juga harus dipertimbangkan. Untuk saat ini, pembukaan sekolah tatap muka baru diperbolehkan untuk daerah yang berzona kuning dan hijau. Kemendikbud sebelumnya juga sudah mengeluarkan arahan kapan dan syarat serta ketentuan dari KBM boleh dilaksanakan. Kami menghimbau untuk menunggu arahan dari Kemendikbud terkait dengan pelaksanaan KBM. Semuanya pasti terkait juga dengan progres dari penanganan kasus secara nasional maupun di setiap daerah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Yang terakhir dari Bayu Jawa Pos, apakah Satgas sudah memetakan kawasan yang diprediksi akan padat pengunjung saat libur panjang? Apa persiapan Satgas di wilayah tersebut untuk mengantisipasi lonjakan penularan COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Jawa Pos. Jadi pemetaan daerah yang berpotensi padat dan menimbulkan kerumunan selama periode libur panjang ini merupakan tanggung jawab Satgas dan juga pemerintah daerah atau Satgas juga yang ada di daerah. Terdapat beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti lokasi wisata, pusat perbelanjaan, baik yang tradisional maupun yang modern atau mall, tempat-tempat ibadah, lokasi kegiatan seni budaya, fasilitas transportasi, dan kegiatan kampanye. Untuk mengantisipasi ini, kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Satgas yang ada di daerah untuk menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan di lokasi-lokasi tersebut.
upaya pengendalian COVID-19 akan lebih maksimal saat melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat itu sendiri. Kami meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan kapasitas TERS agar masyarakat maupun pelaku perjalanan dapat melakukan screening secara mandiri sebagai langkah preventif dan diagnosa dini. Satgas perwakilan daerah sendiri bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan protokol kesehatan yang diharapkan dan dilakukan bersama dengan berbagai elemen, khususnya penyelenggara kawasan wisata, restoran, dan tempat-tempat publik lainnya yang diprediksi akan menimbulkan kerumunan saat libur panjang untuk 5 hari ke depan. Prinsipnya, hindari kerumunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Saya akhiri konferensi pers kita kali ini. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan media. Mari kita bekerja sama agar masyarakat di seluruh Indonesia benar-benar terhindar dari COVID-19. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.